You know I want you. It's not a secret I try to hide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Cindy. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen pengambilan keputusan, di mana terdapat algoritma simplex maksimasi dan algoritma simplex minimasi. Algoritma simplex maksimasi digunakan untuk memaksimalkan laba, sedangkan algoritma simplex minimasi digunakan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit cara penyelesaian menggunakan algoritma simplex maksimasi. Oke, di sini ada contoh soalnya. Memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan pembatas 4x1 plus 5x2 kurang dari atau sama dengan 60, 2x1 plus 2x2 kurang dari atau sama dengan 30, di mana x1 dan x2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan di sini kita disuruh untuk mencari nilai x1 dan x2-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonversi pada bentuk standar. Memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 berdasarkan 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60, 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk kanonik seperti ini. Baris nolnya itu Z sama dengan 3x1 plus 2x2, kemudian baris satunya 4x1 plus 5x2 plus S1 tadi sama dengan 60, baris 2-nya 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30. Lalu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Setelah angka-angkanya dimasukkan, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan solusi baris visible atau SBV. Dari kanonik tadi, kita bisa menetapkan bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai S1 dan S2-nya dengan mengikut sertakan baris ke-0 tadi, sehingga BV-nya itu Z, S1, S2, sedangkan NBV-nya itu X1, X2, dan SBF-nya itu Z-nya 0, S1-nya 60, S2-nya 30, dan X1 sama X2-nya itu 0. Langkah ketiga, yaitu dari kanonik tadi, NBV-nya kan memiliki nilai yang negatif, sehingga iterasi tersebut SBF-nya belum maksimal atau belum optimal. Kenapa bisa berharga negatif? Karena pindah ruas, sehingga dari Z sama dengan 3x1 plus 2x2 menjadi min 3x1 min 2x2 sama dengan Z. Setelah itu, variabel dari x1 memiliki koefisien yang paling negatif, maka variabel x1-nya itu dipilih sebagai variabel yang menjadi baris atau entering variabel, yaitu nilainya min 3, karena min 3 dengan min 2 nilai negatifnya lebih besar yang min 3. Langkah keempat, yaitu menghitung rasio dan menggunakan arrow. Rasio baris 1 itu kita bisa melihat di mana rumusnya solusi dibagi kolom X1, di mana 60 dibagi 4, hasilnya 15. Sedangkan rasio pada baris 2, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dari kedua baris ini, rasionya sama, yaitu 15, sehingga di sini kita bisa memilih salah satunya. Dan di sini saya memilih yang S2, sehingga X1 akan menjadi variabel pada baris 1 menggantikan S2 yang berubah menjadi NBV atau variabel non-baris. Jika ada yang memilih S1, maka NBV-nya itu yang S1. Langkah selanjutnya yaitu iterasi 1, arrow 1, menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 2. Ini kan tabel yang semula atau yang sebelumnya, di mana nilai X1-nya itu masih 2.
sehingga kita harus menjadikannya bernilai 1 dengan cara membaginya dengan 2. Dan itu berlaku untuk semuanya, jadi semuanya dibagi menjadi 2. Yang semula awalnya 2x1 plus 2x2 plus s2 sama dengan 30, itu menjadi 2 dibagi 2x1 plus 2 dibagi 2x2 plus 1 dibagi 2s2 sama dengan 30 dibagi 2. Sehingga hasilnya x1 plus x2 plus 0,5 s2 sama dengan 15. Menjadi seperti ini tabelnya. Setelah itu ada tabel lagi di mana kita mengunci kolom x1 dan baris ke-0, yaitu baris z-nya. Setelah dikunci seperti ini, maka lanjut ke ero 2 yang menjadikan koefisien x1 berharga 0 pada baris 0. Dari z-nya kan 1 nilainya, x1-nya min 3, x2-nya min 2, S1, S2 dan solusinya 0, sehingga dituliskan Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Nah, setelah itu rumusnya dimasukkan menjadi seperti ini perhitungannya. Z ditambah 1 kali 3 plus min 3x1 ditambah 1 dikali 3 ditambah min 2x2 plus 0,5 dikali 3 plus 0 S2 sama dengan 15 dikali 3 plus 0. Hasilnya Z plus X2 plus 1,5 S2 sama dengan 45. Dan kita menuliskan angkanya pada tabel seperti ini. Setelah angkanya dimasukkan pada tabel seperti ini satu persatu, kita tahu bahwa sudah tidak ada nilai minus di fungsi tujuan atau di baris ke-0 yang z-nya ini. Ya kan? Di sini sudah diketahui bahwa nilai dari x2-nya itu 1, s2-nya 1,5 dan solusinya 45. Jadi kita tinggal menuliskan bahwa solusi optimumnya x2 sama dengan 1, s2 sama dengan 1,5, dan solusinya atau z sama dengan 45. So why don't we rewrite the stars? Maybe